dalam hertz gitu. Oh, kayaknya 2000 salah nih, saya mau ubah jadi 500 hertz gitu ya. Low cut off-nya itu pun possible gitu ya. Ini kita ubah gitu ya. Kemudian kita bikin dua dan seterusnya. Jadi ada tipe spektrum yang kita bisa ubah sehingga trending-trending yang akan muncul di sana gitu ya, di band yang ini nih, band 5 dengan tipe spektrum yang ini, band 6 dengan tipe spektrum yang ini gitu ya. Dari sini itu sesuai dengan uh, ekspektasi kita. Kalau masih salah misalnya, oh kok nggak kelihatan, kita coba geser lagi. Waktunya nggak lama, satu equipment tadi untuk lihat beberapa data kurang dari 1 menit ya, hanya beberapa detik saja gitu ya. Jadi kalau mungkin kita punya range yang lebih banyak, mungkin ya lebih lama gitu ya. Tapi it's okay gitu ya, satu equipment 1 menit daripada kita nggak bisa balik ya. Ya, atau kita harus ke lapangan lagi ngambil data yang baru gitu ya. Ada harus naik sepeda, ngos-ngosan gitu ya. Nah, kita bisa mengubahnya cukup di sini gitu ya. Kita balik lagi ke time traveler untuk mengubahnya. Oke, mungkin itu episode kedua dari series webinar BetaVIP ini. Kalau Bapak-Bapak ada pertanyaan terkait dengan time traveler ini, nanti kita bahas satu persatu. Kita juga masih ada seri-seri selanjutnya untuk BetaVIP ini. Oke, ada pertanyaan. Baik. Sebentar. Mana ininya? Ini ya. Saya stop share dulu. Oke. Alhamdulillah banyak. Yang mana? Oke, dari Pak Suheli. Jika kita ubah Fmax dan lore-nya setelah pengukuran data untuk data yang kita ambil sebelumnya, apakah akan hilang dan masih tetap ada? Oke, data yang sebelumnya akan berubah dengan parameter yang baru. Tapi tadi kita bisa pilih gitu ya. Yang kita mau ubah apakah semua datanya, atau kita cukup mau ubah 2 data terakhir, 3 data terakhir, 10 data terakhir gitu ya. Jadi itu akan menjadi value yang baru. Data yang lama tidak atau value yang baru ini sebenarnya tidak menghilangkan raw datanya nggak hilang gitu ya, tapi value-nya aja yang berubah. Jadi Fmax-nya yang lama itu memang hilang, berubah dari yang baru. Tapi kalau mau dibalikin lagi ke Fmax yang lama, ya bisa di-reproses lagi saja gitu ya, di-reproses dengan parameter yang lama, dia akan muncul seperti apa yang lama. Karena datanya yang tidak hilang, datanya tetap ada di sana. Tapi value-nya saja hanya menyesuaikan dengan parameter yang baru. Oke. Bagaimana meyakinkan parameter yang di-reproses tersebut akurat, aktual? Apakah ada minor error pada hasil akhir dari parameter reproses? Oke, baik. Yang dilakukan di sini adalah sama seperti apa kita meyakini gitu, analyzer kita seakurat apa. Tapi ya sistem ini menggunakan digital proses data. Jadi proses data menggunakan software gitu ya. Di dalamnya mungkin ada Python dan seterusnya. Jadi programming yang dilakukan adalah programming software by software gitu ya. Nah, kemudian ya akurasinya akan mengikuti kalkulasi dari software tersebut gitu ya, aktualnya. Gitu. Tapi sehingga sebenarnya raw datanya tidak ada berubah gitu ya. Nanti kenapa raw data tidak ada berubah saya akan tunjukkan gitu ya. Tetapi data yang ditampilkan ke kita itulah yang memang menjadi perubahan. Oke, mungkin saya ada satu slide untuk menjelaskan terkait dengan itu. Ini seperti di slide kalau Bapak-bapak belajar di ikut sertifikasi Mobius Institute gitu ya. Ada tipe slide seperti ini, coba saya tunjukkan. Tadi sampai sini ya. Oke. Nah, ada tipe slide seperti ini. Bagaimana sih data gitu ya, atau previous measurement kita gitu, atau ini jangan pakai ini ya. Oke.
bagaimana data yang biasa kita ambil gitu ya. Jadi kita ambil time waveform, oke, kemudian dari time waveform ini kita buatkan spektrum sesuai dengan setup parameter yang sudah kita buat. Yang kedua, kita ambil data ini, kemudian kita ambil spektrumnya. Yang ketiga, kita ambil data dari sini, kita tarik spektrumnya. Yang keempat, kita ambil data dari sini, kita tarik spektrumnya. Oke. Kemudian kita lakukan di sini averaging dari spektrum 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sistem ini, dia tidak menyimpan data ini, gitu ya. Atau yang dia simpan bukanlah data 1, 2, 3, 4, gitu, atau data terakhir. Yang dia simpan adalah raw data. Kita sebut dengan long time waveform data. Yang mana yang disimpan oleh sistem ini adalah data yang paling atas. Jadi data yang paling atas inilah yang disimpan oleh sistem ini. Sehingga suatu saat saya butuhnya lebih panjang gitu ya. Saya butuhnya data sepanjang ini gitu ya. Nah, masih bisa dilakukan FFT lagi. Saya butuhnya data yang lebih panjang lagi gitu ya. Itu masih bisa di capture karena yang disimpan tidak seperti analyzer pada umumnya yang menyimpan data terakhir gitu ya, data poin 5 ini ya, terakhir nih yang disimpan. Nah, sistem ini secara database yang disimpan adalah long time waveform datanya atau data yang paling atasnya, ya itu yang disimpan. Biasanya kalau analyzer itu dia menyimpan mungkin kalau time waveform hanya data terakhir yang ini gitu ya. Kemudian dengan frekuensi 50 kHz. 50 kHz sampling rate-nya. Jadi long time waveform dengan 50 kHz gitu ya, sampling frekuensi. Sehingga untuk balik lagi ke historical data, merubah parameternya, apa yang kebutuhannya itu bisa dilakukan. Jadi kira-kira itu menjawab tadi apakah memang terkait dengan akurasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya karena datanya sendiri sama gitu ya, tidak berubah, raw datanya tidak ada perubahan dengan data-data yang di measure sebelumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, bagaimana kalau melihat trending yang variabel speed? Oke, baik. Sebenarnya kembali lagi ke sistem pada umumnya gitu ya. Variabel speed akan memberikan informasi yang berbeda-beda. Kemudian jadi high frequency ketika speednya tinggi dia frekuensi amplitudenya tinggi gitu ya, ketika di RPM tertentu meskipun nggak tinggi amplitudenya lebih tinggi karena resonans dan seterusnya. Kalau ada informasi speed gitu ya, ada speed, kita bisa filter out gitu, speed yang berapa. Tetapi memang challenge kita sebenarnya bukan hanya di portable gitu ya. Coba saya share. Ini common challenge untuk semua software vibration gitu ya. Ketika kita menggunakan portable, ketika kita menggunakan portable, ketika kita belum bisa memfilter out kapan, mesin RPM berapa dan seterusnya gitu ya. Atau tidak ada informasi hal tersebut gitu ya, tidak ada informasi tentang speed inputnya berapa, ya kita akan challenge gitu ya. Kita cukup susah gitu ya melihatnya gitu ya. Ya kita bisa banding-bandingkan dengan cascade pattern dan seterusnya. Karena memang tidak ada informasi itu. Jadi ini masalah umum gitu. Jadi memang kita harus filter-filter sendiri. Mana yang RPM tertentu, mana yang RPM. Tetapi nanti saya nggak jelaskan di sini. Nanti akan ada seri-seri selanjutnya di mana kita bisa mengutilisasi
online monitoring gitu ya. Online monitoring itu kita taruh sensor, kemudian di situ kita tambahkan speed sensor, adanya speed dan adanya pengukuran vibrasi nanti akan dikombinasikan dengan machine learning. Dia akan mengklasifikasikan mana yang RPM lebih rendah, mana yang RPM tinggi, mana yang RPM tertentu dengan value vibration tertentu gitu. Sehingga nanti untuk trendingnya dia secara otomatis dia memfilter out atau dia memilah-milah sendiri berdasarkan dari historical data dan dari speed yang diambil gitu ya, untuk mengelompokkan ke klaster-klaster. Oh ini untuk RPM sekian sampai sekian, oh ini RPM sekian sampai sekian, alarmnya segini, oh ini RPM sampai sekian alarmnya segini, menggunakan automatic alarm sebelumnya, sehingga ya akan benar-benar dispesifikan pattern vibration, trending vibration itu dari historical data berdasarkan dari speed. Tetapi kita tidak belum sampai itu ya. Ini pertanyaan yang bagus karena iklan untuk seri-seri selanjutnya. Dan sifatnya, toolsnya yang kita gunakan adalah online monitoring. Jadi karena kita butuh informasi yang cukup banyak gitu ya. Kemudian kita taruh di situ sensor secara permanen, kita taruh key phaser atau kita taruh speed gitu ya. Kemudian kita capture datanya. Dan itu menggunakan AI kita bisa filter gitu ya per masing-masing kondisi, per masing-masing speed. Oke, ya. Karena di episode ini kita bahas terkait dengan historical data dan time traveler. Oke, selanjutnya Oke, izin bertanya Pak, apakah aplikasi tersebut bisa menghitung prediksi waktu kapan terjadinya breakdown? Nah, ini pertanyaan selalu muncul. Di episode pertama juga muncul pertanyaan ini. Jadi kita mengutilisasi ya secara saintifik gitu ya. Sebenarnya kalau secara analis kita tahu gitu. Oh ini stage 1 mungkin masih panjang, stage 2 oh ini masih sekian misalkan bearing gitu ya. Kemudian oh unbalance paling kan dia kalau ngomongin breakdown, ini breakdown related terhadap apa gitu ya. Kalau dia sampai merusak bearing, itu kan breakdown karena bearingnya ngejam gitu. Atau oh ini unbalance-nya sampai mentripkan protection system. Nah, ini kan beda case lagi gitu ya. Shutdown-nya seperti apa tipenya dan macam-macam. Ini memang butuh analis untuk menjustifikasi itu, tetapi kita bisa support dengan misalkan saya punya trending gitu ya. Oke, saya punya trending, saya bisa bikin line gitu ya. Trendingnya ini dari line ini, estimate dia breakdownnya kapan gitu ya, berdasarkan dari historical data. Jadi balik lagi menggunakan time indicator, menggunakan bantuan ekstrapolasi gitu ya, regressing fitting atau regressing data gitu ya. Tapi ya ini balik lagi ini scientific gitu ya. Tapi ya ini yang bisa kita gunakan ya. Apakah itu lines, polinomial dan seterusnya. Jadi kita bisa utilisasi ini untuk lihat. Tapi tetap kalau dalam predictive maintenance kita pasti oke, masih bisa ini 6 bulan, tapi di bulan depan tetap harus diambil apakah memang trendingnya masih sesuai, ataukah apakah memang trendingnya sesuai dengan polinomial ini gitu, atau dengan regression yang sudah kita bikin sebelumnya di bulan sebelumnya, ataukah memang sudah bergeser nih regresinya gitu. Kalau regresinya bergeser berarti kita harus calculate ulang. Jadi ya metodologi yang common kita pakai, metode yang umum kita pakai itu adalah penggunaan regression ini untuk menghitung kapan equipment itu rusak sampai batas alarm yang kita set up. Oke. Oke, yang terakhir nih. Wah, ini pertanyaan episode pertama sebenarnya. Mungkin Bapak Wahyu Atmaja agak sedikit di episode pertama kemarin belum join ya. Jadi ini pertanyaan, apakah threshold alarm dihasilkan dari data historians? Jawabannya adalah iya. Jadi threshold alarm yang dibuat yang di episode sebelumnya gitu ya,
itu memang dibuat dari historical data.